Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Fisika Antariksa akan mempresentasikan tentang poster kami yang berjudul Pergerakan Planet dalam Perspektif Sains dan Islam. Yang pertama yaitu saya sendiri, Matul Maulida dari kelas FRE 2018. Yang pertama yaitu planet-planet dalam tata surya mengalami dua gerakan. Yang pertama yaitu rotasi, dan yang kedua yaitu revolusi. Rotasi merupakan perputaran planet pada porosnya, sedangkan revolusi yaitu perputaran planet mengelilingi matahari. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya gaya gravitasi matahari yang membuat planet tertarik dan tetap pada lintasan orbitnya. Bumi mengorbit matahari karena adanya gaya tarik bumi. Jalur orbitnya berbentuk elips. Mengapa berbentuk elips? Karena planet memiliki kecepatan dalam arah tegak lurus terhadap kekuatan tarik matahari. Matahari menarik planet-planet dengan gaya gravitasi, dan planet-planet itu pun juga mempunyai gaya gravitasi sehingga terbentuklah lintasan orbit. Dan objek fisis yang memiliki energi lebih besar atau gaya gravitasi yang lebih besar, maka itulah yang diitari, yaitu misalnya matahari. Matahari selain memiliki massa yang lebih besar, juga memiliki gaya gravitasi lebih besar sehingga planet-planet tertarik untuk mengitari matahari. Dan akibat dari adanya peristiwa tersebut, sehingga adanya dua gaya, yaitu gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Selain itu, apa saja planet yang mengelilingi matahari? Yang pertama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum Kepler. Hukum Kepler ditemukan oleh seorang matematikawan yang juga merupakan seorang astronom Jerman bernama Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630. Hukum Kepler yang pertama berbunyi setiap planet bergerak mengelilingi matahari pada lintasan berbentuk elips, dan matahari terletak pada salah satu titik fokus elips. Berdasarkan hukum tersebut, suatu planet pada saat tertentu dapat berada pada jarak terdekat dengan matahari, atau yang disebut perihelium, dan planet juga dapat berada pada jarak yang terjauh dari matahari, atau sering disebut dengan aphelium. Hukum Kepler kedua berbunyi setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Pada selang waktu yang sama, garis khayal yang menghubungkan planet dan matahari menyapu luasan yang memiliki besar yang sama. Jadi, ketika planet bergerak ke titik aphelium, kecepatan orbit planet menjadi lebih kecil atau lebih lambat. Sedangkan ketika planet bergerak ke titik perihelium, kecepatan orbit planet menjadi lebih besar atau lebih cepat. Setelah mencetuskan hukum 2 Kepler, Johannes Kepler menemukan fenomena yang menarik, di mana ia menemukan bahwa kesebandingan antara jarak pangkat 3 dari planet ke matahari dengan periode pangkat 2, yaitu periode planet mengitari matahari, hal ini memiliki perbandingan yang konstan, sehingga Johannes Kepler dapat merumuskan hukum 3 Kepler yang berbunyi kuadrat waktu yang diperlukan oleh planet untuk menyelesaikan satu kali orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari, yang secara matematis dapat dituliskan menjadi T kuadrat sebanding dengan R pangkat 3, dengan T yaitu periode planet mengelilingi matahari dan R adalah jarak rata-rata planet terhadap matahari. Dicontohkan ada dua planet, maka periode kuadrat dari planet yang pertama dibagi dengan jarak rata-rata matahari pangkat 3. Itu sama dengan periode planet yang kedua kuadrat dibagi dengan jarak rata-rata terhadap matahari pangkat 3. Hal ini bisa digunakan untuk mengukur waktu periode planet lain atau jarak planet lain jika kita mengetahui periode atau jarak planet yang lainnya. Biasanya, waktu atau periode planet ini sering digambarkan dengan waktu periode bumi, sedangkan untuk jaraknya biasanya digambarkan dengan
atau diukur menggunakan satuan astronomi atau astronomy unit, yaitu 1 astronomy unit sama dengan jarak antara bumi ke matahari. Sehingga hukum pergerakan planet dalam perspektif Islam dalam Al-Quran disebutkan pada surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun, yang artinya, dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat tersebut mengartikan bahwa Allah lalu mengarahkan perhatian manusia agar memperhatikan kekuasaannya dalam menciptakan waktu malam dan siang. Dan dialah yang telah menciptakan malam untuk istirahat dan siang untuk mencari penghidupan, dan Allah telah menciptakan matahari yang bersinar di waktu siang dan bulan yang bercahaya di waktu malam, masing-masing beredar pada garis edarnya dengan setia, patuh dan tunduk kepada hukum alam ciptaan Allah. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.